Ya, selamat datang. Pagi hari ini saya baru bangun tidur dan mendapatkan wangsit tentang stabilizer tanpa sistem mekanis. Stabilizer tanpa sistem mekanis. Kalau stabilizer kan biasanya pakai servo atau pakai relay. Servo dan relay, dia pasti akan, kalau relay dia akan ceklak-ceklik tergantung dispensasi dari tegangan dropnya berapa sampai berapa, relaynya ada beberapa untuk mengkompensasi berapa range ketika drop dan naik atau berlebihan. Jadi relaynya tetap akan bunyi ceklak-ceklik seperti merek-merek yang baru-baru ini. Dan lebih lama lagi itu mereknya menggunakan servo. Kalau menggunakan servo itu dia akan mengikuti secara linear tegangan drop dan tegangan overnya. Tapi kelemahannya, pertama dia mempunyai gesekan pada brushnya, lama-lama dia akan habis dan maintenance lagi. Kedua, respon time untuk menyetabilkan tegangan 220 itu terlalu lama. Jadi kalau kita menggunakan genset misalkan inputnya, maka tegangan dropnya akan lemot, jadi tetap akan naik turun tapi lemot. Kemudian kalau bebannya ada beban las, ada beban mesin-mesin yang besar, ketika jeret-jeret itu kan output AC-nya jadi tetap naik turun, dia responnya nggak cepat. Begitu juga relay, dia relay dengan adanya relay beberapa itu ada kompensasi penyetabilan, pasti ada titik di mana dia akan kekurangan arus. Nah, di situ kan tetap akan ada dropnya. Tapi dengan stabilizer tanpa sistem mekanis ini, dia akan tetap stabil outputnya, baik inputnya drop maupun input over, dia akan tetap menstabilkan ke 220. Jadi kita langsung saja ke sini, tidak perlu membahas kekurangan dari teknologi stabilizer sebelumnya, karena yang memang ini yang diperlukan, efisiensinya tinggi, simple untuk produksi, harga jualnya pasti, dan kebutuhan materialnya rendah. Ini hanya menggunakan trafo. Jadi di sini ada input 270 volt atau 150 sampai 270 volt AC input PLN. Kemudian di sini outputnya kabel netral, dia menjadi satu tetap. Nah, ini udah kelihatan efisiensinya ini. Kemudian kabel lainnya ini yang diputus, tapi ini nggak putus, di dalam trafo itu tetap kumparan bypass ke 220. Tapi kumparannya ini hanya 70 volt, karena misalkan ini drop 150 ditambah 70 udah stabil 220. Kelebihannya dengan 70 volt saja kabel tembaganya bisa kawatnya lebih besar. Kalau kawatnya besar, arusnya gede. Kalau arusnya gede, spek stabilizernya luar biasa. Kemudian trafo ini tidak bekerja sendiri, dia digerakkan oleh sistem inverter, saya namakan apa ya, stabilizer inverter stabilizer, inverter tanpa ceklak-ceklik, inverter awet, inverter cuan, nanti saya beri nama ini. Jadi sistemnya tetap seperti inverter hybrid, kumparan primernya ini tegangannya akan saya pilih high voltage. Kenapa kok high voltage? MOSFET-nya bekerja high voltage, kit inverternya ini high voltage. Kalau kit inverter kan biasanya 12 volt sampai 48. Kalau ini pakai 12 volt sampai 48 bisa, cuman kan harus menggunakan baterai atau power supply. Nah, di situ kan jadi rentan kerusakan untuk power supply. Ribet juga, nanti harus beli baterai. Jadi saya gunakan ini tegangan DC, tegangan AC PLN nya disearahkan menjadi DC. Jadi 220
dijadikan DC, berarti ini bekerja di tegangan DC 380 seperti inverter switching stack 2. Inverter switching stack 2 dia 380. Kalau yang ini 12 ke 380, ini yang 380 konversi AC, tegangan AC. Kalau PLN-nya juga drop misalkan 150, itu kan masih bisa bekerja di DC-nya mungkin sekitar 200 volt. Jadi yang harus diatur adalah spek trafo-nya, kumparan terendah dan kumparan itu dapat mencakup dari 200 sampai 380 untuk menyetabilkan sampai dengan 70 volt. Nah, ini tinggal nanti tukang trafo ini bisa. Kemudian bagaimana sistem kerjanya? Misalkan 150 volt masuk, ini kit inverternya akan aktif untuk menambahkan daya 70 volt. Untuk dapat menambahkan daya sesuai dengan pasanya PLN, otomatis kit inverter ini harus sinkron dengan fasa gelombang PLN sepasa semua. Kemudian kalau tegangannya naik 270, maka misalkan 270, maka kit inverter ini juga akan tetap aktif, dia nggak malah diam, tetap akan bekerja, cuman pasanya akan 180 derajat berkebalikan. Tujuannya untuk mengurangi magnetik atau membalikan magnetisme dari trafo ini menjadi sebaliknya, sehingga tegangannya dari harusnya ini 270 di sini dia diturunkan sampai dengan berapa volt sehingga jadi 220. Tinggi, padahal ini kumparan dia langsung bypass ini, tapi kok malah bisa turun, harusnya ini 270 tapi malah bisa turun, padahal ini kawat. Nah, karena magnetiknya ini dimanipulasi oleh inverter untuk dibalikan magnetiknya sehingga tegangannya malah turun. Untuk mudah memahaminya, misalkan saya punya baterai 3 volt, 3 volt, 3 volt di seri semua. Hasilnya ini pasti nanti 9 volt, 3 tambah 3, 3. Kemudian cara mengurangi tegangan dari 3 seri baterai ini baterainya dibalik aja, yang sebelah sini dibalik. Jadi plusnya di sini, ini ketemu plus, otomatis dia mengurangi 3 volt. Jadi ini enggak 9 tapi dikurangi 3. 9 dikurangi 3, 9 dikurangi 3, ini 3, 2, 6, jadi 6 volt. 6 volt, kalau ini dibalik juga dikurangi 6, jadi tinggal 3 volt. Itu sistem untuk mengurangi output bus dari trafo. Ini masih saya cari sistem kelemahannya. Ini harus tegangan DC tinggi supaya nanti alatnya itu cuma ada pin masuk dan pin output, 2 pin tinggal pasang, nggak harus mikir lain-lain. Sistem kerjanya seperti inverter biasa, nanti saya gunakan SPWM yang udah ada ini, saya program lagi untuk bisa bekerja sesuai voltage stabilizer. Jadi nanti pin analog read yang sudah disediakan di sini dipakai. Ini kan masih ada pin kosong. Nah, ini nanti saya buat untuk pembacaan tegangan PLN input dan output, kemudian diolah di sini, sistem PWM-nya dirubah untuk pengaturan duty cycle. Jadi respon time untuk menyetabilkannya sangat cepat sekali. Dimana pada saat kondisi antar, pastinya ini drop, kemudian dia naik, mendeteksi over, otomatis pasarnya harus bisa berkebalikan. Nah, sepertinya di situ nanti akan ada jarak aman untuk mulai membalikan pasar. Nah, mungkin di situ nanti ada sedikit slack, ada celah di situ.
untuk di dalam program disempurnakan, karena nanti duty cycle naik ketika tegangan drop, kemudian duty cycle turun karena tegangan mulai stabil, tegangan PLN stabil, otomatis stabil, mendeteksi over, duty cycle juga harus naik lagi tapi beda pasar. Nah, dia harus bisa membalikkan dengan smooth. Mungkin langsung langsung dibalikan itu nggak masalah, karena duty cycle MOSFET-nya sudah tidak aktif, nol. Itu sistem kerja stabilizer apa ya? Oke, akan saya mulai aja pemrogramannya dibantu oleh asisten saya, namanya ChatGPT. Tapi dia kalau langsung diserahkan suruh buatkan malah tidak jalan. Jadi caranya saya pancing dulu dia, bisa nggak buatin ini MOSFET, bisa on off gelombang sinus pakai satu aja. Dia udah berhasil jalan, pakai 2 deh, pakai 2, pakai 3, pakai 4, konfigurasinya hybrid. Terus tidak saya langsung bicara tentang voltage stabilizer, tapi bagaimana untuk menyetabilkan tegangan listrik tanpa menggunakan sistem relay dan bla bla bla. Nanti dia akan mencari dan mengarahkan untuk mencari, tidak mengarahkan karena dia tidak bisa mengarahkan, dia hanya bisa mencari, merangkum dari apa yang bisa dibuat dari keadaan kondisi yang sudah terekam di internet. Karena di internet dan semuanya open source, gratis, bisa dibuka, dia database-nya gratis, tidak ada yang tidak bisa mengakses data privasi, jadi harus dipancing sampai nanti ketemu sistem mengembalikan pasarnya di pemrograman. Jadi tetap ChatGPT tidak bisa membuat langsung sempurna, cuman harus kita pancing sedikit demi sedikit dan tidak boleh kita sok tahu dulu. Jadi ChatGPT kalau kita nanti sok tahu dulu, dia pasti akan bilang ya betul. Nah, itu harus dihindari di ChatGPT. Jadi kita harus berlagak tidak tahu nanti supaya mesin dapat memberikan keterangan penjelasan dari sistem yang dapat dibuat. Begitu untuk proses pemrogramannya. Saya mau potong rambut. Terima kasih.